Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai al-utlah ila ma'badi Borobudur. Pada kelompok 4 ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Adinda Fatimatu Zahra dan Ratna Wulandari. Baik, memasuki pembahasan yang pertama, yaitu mufrodat. Yang pertama ada syaklun. Maknahu bentuk desain. Summa makbadun. Maknahu candi. Summa ziyaratun, maknahu mengunjungi. Maknaha mengunjungi. Summa turkiyun, maknahu orang Turki. Summa izdahama yazdahimu, maknahu berkerumunan. Summa salalim, jamak min sulam, maknahu tangga. Summa so'ida yas'adu, maknahu menaiki, mendaki. Summa marsusun, maknahu tersusun. Summa an-nadil, maknahu pelayan. Summa zaqo yazuku, maknahu mencicipi. Summa tajawwala yatajawwalu, maknahu menjelajahi. Summa al-jinsiyat jamak min al-jinsiyah, maknaha keluarga negaraan. Summa kisah. Muhammadun tolibun Turkiyun. Kana fil utlati sanawiyah zahaba ila Indonesia. Hadoro min baladihi al-islami li ziyarati ma'badi Borobudur fi Yogyakarta. Wa aroda an ya'rifa syaklah. Wa sami al-khobar min ba'dil arabi min asli al-mamlakah arabiyah as-Saudiyah anna syaklahu jamilun jiddan wa marsusun bisyaklin handasiyin jamilin. Wa sa'ida salaliman katiratan wa aliyatan summa dakhala wa zahama fiha ma'al jinsiyat mukhtalifati minhum. Al-Maghibiyun, wal-Maniyun, wal-Amriki, was-Siniyu, wal-Hindiyu, wal-Urubi, wal-Ugondiyu, walasiyama bil-Indonesi. Wa sya'ara Muhammadun bisa'adati kullama tajawwala wa sa'ida ma'bada Borobudur. Ba'da ziyarati ma'badi Borobudur, ittajah Ahmadu ilal mat'ami al-jawi wa yazuqu bil atimati al-lazizah wan nadal yakhdumu bi khidmatin thayyibatin walatifatin. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik, bismillah. Selanjutnya saya Adinda Fatimatu Zahra akan melanjutkan presentasi. Nah, yang selanjutnya ini bisa kita lihat bersama-sama ada tabel, yaitu tabel berupa hipotesa atau anggapan dasar. Kira-kira kalimat apa saja yang termasuk ke dalam pola an-nisbah atau sifat. Nah, dalam hal ini saya akan menjelaskan kalimat kategori jumlah fi'liyah atau kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Baik, yang pertama, yahduru min baladihil islami. Fi'ilnya yahduru, fa'ilnya domir mustatir, maf'ul bihnya tidak ada, yaitu karena fi'il lazim. Kemudian an-nisbah atau as-sifahnya itu al-islami. Yang kedua, sami'al khabara min ba'dil arabi min aslil mamlakatil arabiyyatis su'udiyah. Fi'ilnya sami'a, fa'ilnya domir mustatir, maf'ul bihnya itu al-khabara. An-nisbah atau as-sifahnya itu al-arabiyyah. Yang terakhir,
ittajaha Ahmadu ilal mat'amil jawiyyi. Fi'ilnya ittajaha, fa'ilnya Ahmad, maf'ul bihnya kosong, tidak ada. Kemudian an-nisbah atau as-sifahnya itu al-jawi. Ya, kita beralih ke syarah atau penjelasan dari kalimat yang ada di tabel tadi. Ta'ammal al-jumal as-sabiqah fi qismi alif fi qismi hamzah tajid annaha tahtawi ala asma'in mansubatin bi ziyadati ya'in musyaddadatin maqsurah ma qablaha ala akhiril ismil mansubah ilaihi. Jadi kalau kita perhatikan kalimat-kalimat di atas tadi, kalimat-kalimat yang telah saya sebutkan tadi, kita akan mendapati bagian hamzah atau alif ya, merupakan contoh kalimat dengan pola nisbah, yaitu kata-kata yang ditambahkan dengan huruf ya yang bertasydid, ya musyaddadah di akhirnya. Dan huruf sebelum ya tersebut berharokat kasroh, yaitu yang menyatu dengan kata yang dinisbahkan tersebut. Contohnya misalnya seperti al-islamiyu. Al-islamiyu itu merupakan contoh pola kata nisbah atau isi mansub. Ciri-cirinya itu dengan adanya ya musyaddadah atau ya bertasydid, dan huruf sebelum ya tersebut adalah berharokat kasroh. Wa fil jumlatil ula yahduru min baladihil islami al-islami ismun mansubun bi zaidatil ya'il musyaddadah fi akhiril ismil mansub ilaihi wa huwa al-islam. Nah, pada contoh kalimat yang pertama yaitu yahduru min baladihil islami, pada kata al-islaminya tersebut itu merupakan isim mansub atau isim yang disandarkan, isim yang dinisbahkan. Apa tandanya? Tandanya itu adanya ya musyaddadah, adanya ya yang bertasydid di akhir isimnya tersebut, yaitu al-islamiyu. Nah, ya-nya tersebut itu tanda isim mansub. Jadi asal katanya itu al-Islam, seperti itu. Yang selanjutnya, next. Ya. Wa fil jumlatis tsaniyah sami'al khabara min ba'dil arabi min aslil mamlakatil arabiyyatis su'udiyyah al-ismani al-arabiyyah was-su'udiyyah mansubani bi ziyadatil ya'il musyaddadah fi akhiril ismaini al-mansubi ilaihima wa huma arabun wa su'udun haitsu asbahata ba'da nisbati arabiyyun wa su'udiyyun thumma lahiqat fi akhirihima ta'ut ta'nisi fa asbaha arabiyyatun wa su'udiyyatun. Nah, pada contoh kalimat yang kedua, yaitu sami'al khabara min ba'dil arabi min aslil mamlakatil arabiyyatis su'udiyah. Di sini terdapat dua isim mansub. Yang mana? Yang pertama pada kata al-arabiyyah. Al-arabiyyah, yang kedua as-su'udiyah. Nah, ini merupakan isim mansub, tandanya sama seperti yang tadi, yaitu adanya ya musyaddadah atau ya yang bertasydid di akhir katanya. Jadi awal katanya itu arabun dan su'udun. Kemudian dijadikan isim mansub atau dinisbahkan kepada sesuatu, maka ditambahkannya menjadi arabiyyun dan su'udiyun. Kemudian ditambahkan di akhir kata keduanya dengan huruf ta ta'nis atau tak perempuan, menjadi arabiyyatun dan su'udiyatun. Seperti itu. Next. Ya, yang terakhir, wa fil jumlatis salisah ittajaha Ahmadu ilal mat'amil jawiyyi. Al-jawiyyi ismun mansubun bi zaidatil ya'il musyaddadah fi akhiril ismil mansubi ilaihi wa huwa al-jawi. Ya, jadi pada kalimat yang ketiga, yaitu pada kalimat ittajaha Ahmad ilal mat'amil jawi, itu terdapat kata al-jawi, al-jawiyu.
Nah, itu merupakan isim mansub atau isim yang dinisbahkan, yang ditambahkan huruf ya musyaddadah atau ya yang bertasydid pada akhir katanya, yaitu Jawa. Jadi asalnya itu Jawa, kemudian karena dia dijadikan isim mansub, isim nisbah, maka ditambahkan ya musyaddadah. Jadi al-jawiyu. Dan huruf sebelum ya musyaddadahnya itu berharokat kasroh. Seperti itu. Nah, dari sini bisa kita simpulkan. Wahakadha fanisbatun hiya ziyadatu ya'in musyaddadatin maksur ma qablaha ala akhiril ismil mansubi ilaihi wa idza aradna ta'nis al mansubi alhaqna bi akhirihima ta'nis. Jadi bisa kita simpulkan bahwa nisbah adalah tak menambahkan huruf ya musyaddadah atau bertasydid dan huruf sebelumnya itu berharokat kasroh yang menyatu dengan kata yang dinisbahkan tersebut, dan jika kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk mu'annas atau perempuan, maka tinggal kita tambahkan tak taknis saja pada akhir kata yang dinisbahkan tersebut. Seperti itu. Ya, yang selanjutnya untuk jumlah ismiyah akan dijelaskan oleh rekan kami, Ratna. Padanya disilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang contoh jumlah ismiyah, yaitu Muhammadun, Qalibun, Turkiyun. Jumlah ismiyahnya, terus Muhammad sebagai mubtada, Qalibun sebagai khobar, dan nisbah atau sifatnya Turkiyun. Kemudian contoh yang kedua, minhumul arabiyyu wal maniyyu wassiniyu wal hindiyyu wal indonesiyu. Mubtadanya al arabiyyu wal maniyyu wassiniyu wal hindiyyu wal indonesiyu. Dan khobarnya itu minhum, nisbah dan sifatnya al arabiyyu wal maniyyu wassiniyu wal hindiyyu wal indonesiyu. Kemudian penjelasan syarahnya, ta'ammal jumali fi ismi ba tajidu annaha tahtawi ala asma'i mansubati bi ziyadati ya'i musyaddadatin. Itu ya fi akhiril ismil mansubi ilaihi ba'da hadfu at-tatnis au al-alif min nihayatihi. Fa fil jumlatil ula Muhammadun qalibun turkiyun, Turki ismu mansub biziyadatil ya'il musyaddadati al-ya fi akhiril mansubi ilaihi wa huwa Turkiya. Perhatikan kalimat pada bagian ba merupakan contoh kalimat dengan pola nisbah, yaitu kata-kata yang ditambahkan setelah menghilangkan ta ta'nits dan huruf alif yang terletak pada akhir kata tersebut. Dan pada contoh kalimat pertama, pada Muhammadun Thalibun Turkiyun, kata Turkiyun merupakan isim mansub yang ditambahkan ya musyaddadah atau bertasydid pada akhir kata Turkiya. Syarah yang kedua yaitu fafil jumlatis tsaniyah minhumul amrikiyu wal urubiyu wal faransiyu al amrikiyu wal urubiyu wal ugandiyu asma mansubah ila Amerika wa Eropa wa Uganda. Fa fil jumlati tsalitsah minhumul arabiyyu wal maniyyu wassiniyu wal hindiyyu wal indonesiyu al arabi wal maniyyu wassiniyu wal hindiyyu wal indonesiyu asma mansubah bi ziyadati ya'i musyaddadah fi akhiril asma al-mansub ilaiha wa hiya al-maghrib wal mania wassina wal hind wal indonesia. Pada contoh kalimat kedua, minhumul amriki wal urubi wal faransi, kata al-amriki wal urubi wal faransi merupakan isim mansub yang ditambahkan ya musyaddadah yang bertasydid pada akhir kata Amerika wa Eropa wa Uganda. Pada contoh kalimat ketiga, minhumul arabiyyu wal maniyyu wassiniyu
wal hindiyu wal indonesiu, kata al arabiyu wal mani wasiniyu wal hindiyu wal indonesiu itu merupakan isim mansub yang ditambahkan ya musyaddadah atau bertasydid pada akhir kata. Itu arabu, arabun wal mania wasina wa hindu wal indonesia. Kemudian wahakadha faminal mula hazoti annanana zafuta at-ta'nits min akhiril ismi al-maktum biha indan nisbah ilaiha wa kadzalikal alifu idza kanat rabi'atu fa aktsar. Dan dapat disimpul demikian kita menghilangkan ta'nits di akhir isim tertentu ketika menjadi nisbah, dan begitu pula pada kata yang diakhiri dengan huruf hamzah yang terletak pada akhir kata tersebut. Dan selanjutnya qawaid wa hakadha fanisbatun hiya ziyadatun ya musyaddatin maksurun ma qablaha ala akhiril ismil mansubi ilaihi wa idza aradna ta'at-ta'nits al-mansub al-haqna bi akhirihi ta'at-ta'nits. Disimpulkan bahwa nisbah adalah menambahkan huruf ya musyaddadah atau bertasydid, dan huruf sebelumnya berharokat kasroh yang menyatu dengan kata yang dinisbahkan tersebut. Dan jika kita ingin merubahnya ke dalam bentuk muannas, maka kita pada akhir kata yang dinisbahkan, yaitu ta'at ditambahkan tersebut. Selanjutnya ada tadribat yang akan dijelaskan oleh Dinda. Ya, baik. Terima kasih Ratna atas kesempatannya. Nah, yang terakhir ini ada tadribat atau latihan untuk menguji kira-kira sudah sampai mana pemahaman kita terhadap an-nisbah ini. Oke, perintahnya hawil ilasmin mansubin kama fil misal. Kita disuruh ubah kalimat ke dalam isi mansub, ke dalam pola isi mansub sebagaimana yang ada di contoh. Al-misal, al-ustadu min ahli Pakistan menjadi al-ustadu Pakistaniyun. Jadi Pakistan di sini kita ubah menjadi isi mansub, yaitu dengan ditambahkan ya musyaddadah di akhirnya dan huruf sebelumnya itu berharokat kasroh. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama, at-tilmizu min Turkiya. Kira-kira apa yang harus diubah dan bagaimana mengubahnya? Mungkin ada yang ingin menjawab di antara Fatia atau Ratna. Mau coba. Oke, silakan. Yang harus diubah itu bagian Turkianya. Jadi at-tilmizu min at-tilmizu Turkiyun. Oke, jadi Turkianya yang diubah dan minnya dihilangkan. Kemudian ditambahkan ya-nya. Oke, kita keep dulu. Yang kedua, al-qissatu likatibin minal maghribi. Kira-kira apa yang harus diubah dan jadinya seperti apa? Ratna, coba. Yang diubah maghribnya jadi maghribiyu, terus jadinya katibin maghribiyu. Katibin maghribi. Oke. Yang ketiga sekarang, ishtaraital haqibata min Amerika. Ishtaraital haqibata min Amerika. Nah, kira-kira gimana tuh ngubahnya? Minnya dihilangin, terus Amerikanya diganti jadi Amerikiata. Oke, berarti di sini Amerikanya yang diubah menjadi pola nisbah. Oke, kita keep. Yang keempat, qabaltu sadiqi min Misra. Ya, coba gantian Ratna. Min Misriyu. Oke, Misriyu. Jadi qabaltu sadiqi min Misriyu. Oke. Yang terakhir nih. Harus diperhatiin ya, diperhatiin banget nih apa yang harus diubah dan gimana cara ngubahnya. Nazartu taliba minal arabi. Nazartu taliba minal arabi. Coba. Gimana?
Minnya dihilangin, arobinya dijadiin nisbah arobiyah. Jadi min nazartul taliba Nazar atau liba arobiyah. al-arabiyyah. Oke. Nah, coba slide selanjutnya. Kita lihat jawaban-jawabannya. Nah, ini ada jawaban-jawaban. Yang pertama itu tadi at-tilmizu min Turkiya. Siswa itu dari Turki. Jadi minnya dihilangkan, kemudian Turkinya kita ganti menjadi isi mansub. Tambahkan ya dan huruf sebelumnya itu berharokat kasroh menjadi Turkiyun. At-tilmizu Turkiyun. Siswa itu adalah orang Turki gitu ya. Oke, betul. Yang kedua, al-qissatu likatibin maghribiyin. Al-qissatu likatibin maghribiyin. Kisah itu atau cerita itu milik penulis Maghrib. Milik penulis dari Maghrib atau Maroko ya, Maghrib. Nah, kita bisa lihat nih perbedaannya dari nomor 1 dan 2. Kalau nomor 1 itu bentuknya mubtada khobar. Kalau yang kedua ini jadinya na'at man'ut. Yang pertama atil mizunya itu jadi mubtada, turkiyunnya itu jadi khobar. Sedangkan yang nomor 2 al-qissatu likatibin maghribiyin. Isi mansubnya di sini jadi sifat. Jadi sifatnya katibin gitu. Jadi harus sesuaiin juga nanti konteksnya. Nah, yang ketiga, ishtaraital haqibatal amrikiyata. Saya membeli tas Amerika, maksudnya tas dari Amerika, kayak gitu. Nah, Amerika di sini juga kita ubahnya jadi naat, jadi sifatnya hakibah gitu. Jadi yang perlu kita perhatikan bahwa isim nisbah itu bisa kita jadikan sifat, kita sandarkan dan kita sifatkan kepada sesuatu, kayak gitu. Yang keempat, qabaltu sadiqi misriyan. Qabaltu sadiqi misriyan. Saya bertemu atau menghadap teman saya yang orang Mesir gitu. Teman saya yang orang Mesir. Nah, kenapa di sini misriyannya mansub gitu ya? Misriyannya mansub karena sodiki di sini itu kedudukannya maf'ul bih. Maf'ul bih itu kan mansub. Nah, Mesir di sini kan kita nisbahkan, kita sifatkan kepada sodiki. Jadi kalau sifat itu harus mengikuti mausufnya. Naat itu harus mengikuti man'utnya. Jadi karena di sini sodiki, man'utnya maf'ul, mansub, jadi Mesir yang otomatis menjadi sifatnya juga harus mansub. Gitu. Yang kelima, nazar talibal arabiyya. Sama kayak tadi. Isi mansubnya di sini fungsinya kedudukannya menjadi sifat bagi at-talib. Jadi saya melihat siswa yang Arab gitu, siswa yang Arab. Jadi sifat untuk at-talib seperti itu. Ya mungkin sekian tadribat dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada Fatia. Syukron. Baik, terima kasih kepada Adinda dan Ratna yang telah menjelaskan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Kafamina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.